Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cover di chapter 6 menampilkan Shikamaru. Lalu tulisan di bagian kiri berbunyi, Kage yang jenius, sekarang memimpin Konoha. Lalu untuk judul diberi nama 3 tahun. Boruto si pengkhianat, padahal kita mencarinya. Tapi kenapa dia malah datang kemari? Tanya sesepuh Konoha. Aku tak tahu apa niatnya, tapi berkat dia, Konoha berhasil selamat. Jawab Shikamaru. Tak peduli apa alasannya, dia harus segera dilenyapkan. Demi meredam amarah para penguasa yang sangat murka begitu mendengar kabar anak Pak Kades hampir mati. Aku mengerti, kalau begitu permisi, jawab Shikamaru. Desa Konoha sedang gelisah dengan kembalinya Boruto. Berikutnya, para sesepuh Konoha meminta Shikamaru supaya jadi Hokage yang ke-8 secara resmi. Alasannya udah 3 tahun dia magang jadi Hokage. Jadi, sudah sepantasnya dia mengatur Konoha selayaknya pemimpin negara atas nama gelar resmi, bukan cuma nama di atas kertas. Jika tak ada hal lain, aku akan pergi. Untuk menghilangkan stres, Shikamaru mulai nyebat di kantornya. Di tengah asik-asiknya nyebat, Ino datang ke sini, membawakan dokumen yang Shikamaru minta. Dokumen diserahkan, dan Ino langsung keluar. Lewat telepati, Shikamaru berkata, dokumen hanyalah alasan. Tujuan sebenarnya adalah Ino. Jangan bagikan apapun pembicaraan yang akan kita lakukan. Itu tergantung topiknya. Karena telepati tanpa dicatat sudah termasuk tindakan melanggar hukum, jawab Ino. Ini menyangkut keselamatan Konoha. Jika kau tak bisa mengikuti pembicaraan, maka ini sudah selesai. Yang bisa kuandalkan hanya engkau, Ino. Baiklah, akan kudengarkan, jawab Ino. Kesadaran yang terbangun dari Jubi, ya, entah mengapa Jubi ini menjelma jadi sesuatu yang sangat berbeda. Terus, si Code bagaimana? Bukannya dia yang mengendalikan para Jubi. Code lari ke tempat lain. Begitu melihat monster-monster ini jadi entitas yang mengerikan, yang sudah tak mampu dia atasi. Dan apa yang menggangguku ini, selain mengincar Boruto dan kamu sebagai Otsutsuki, mereka juga menargetkan Hokage ke-7. Dan juga menargetkanku. Kenapa mereka menargetkan Hokage ke-7? Tanya Kawaki. Aku tidak tahu sampai situ. Siapa yang peduli? Toh Hokage ke-7 udah ada di tempat yang aman. Dengar Kawaki, yang tahu Hokage ke-7 masih hidup bukan cuma kau, kakakku, dan diriku. Boruto dan Sasuke juga mengetahuinya. Karena mereka dicap sebagai penjahat, takkan ada yang mempercayai perkataan mereka. Tapi jika para Jubi datang ke Konoha dengan maksud mencari Hokage, bukankah berita kematian Hokage ke-7 akan menimbulkan banyak keraguan? Tidak seperti kakakku, gua mah gak peduli sama lu. Mau apapun yang terjadi, gua mah ya bodo amat. Hentikan Daemon, jangan berkata-kata aneh. Lalu Kawaki mulai meninggalkan ruangan ini. Di luar, dia melihat ada Mitsuki yang menunggu. Dan seperti biasa, kata-kata kejam yang tidak berperasaan mulai dia lontarkan pada Mitsuki. Berikutnya, Sarada dan Boruto mulai duduk. Diam-diam, Sarada melirik ke arah Boruto dan malu sendiri pas keinget kejadian dia meluk Boruto. Ya lagian, asal nyosor aja sih. Untuk meringankan kecanggungan di antara mereka, Sumire harus turun tangan, bertanya pada Boruto tentang kabar. Dari ditanya, Boruto sekarang bertanya pada Sarada. Kenapa tiba-tiba memeluknya? Ya karena ke bawah suasana aja. Karena aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tahu, dan aku juga sangat senang melihat kalian baik-baik saja. Sumire bertanya, apakah nggak masalah Boruto datang kemari?
cakraku telah dilenyapkan dan tak mungkin bisa dideteksi oleh tim sensorik. Namun cepat atau lambat, Kawaki akan segera menemukanku. Kedatanganku ke sini untuk memberitahu tentang kondisi Paman Sasuke yang sekarang telah diserap pohon Shinju. Selesai, Boruto berkata, sepertinya keberadaan dia telah dirasakan oleh Kawaki. Terserap? Apa maksudnya? Terserap oleh pohon Shinju? Tanya Sarada. Benar, dia mengorbankan nyawanya supaya aku bisa melarikan diri. Di Konoha juga seperti itu. Banyak orang yang terserap pohon cakra. Aku tidak percaya mereka bisa makan sesuatu selain Otsutsuki. Pada dasarnya, Jubi itu adalah hewan yang sangat ingin memakan makhluk yang memiliki cakra. Dahulu kala, mereka juga memakan Otsutsuki, dan Otsutsuki yang dimakan harus memiliki cakra. Saat Otsutsuki dengan cakra mereka makan, cakra itu akan jadi nutrisi bagi mereka. Selesai cakra diserap, mereka pun mulai tumbuh, mengalami perubahan hingga menjadi pohon Shinju. Tapi saat dirombak sama si Code, mereka bukan lagi Jubi, tapi sudah jadi pohon Shinju. Dengan cepat, Mitsuki langsung mengonfirmasi keberadaan Boruto pada Shikamaru. Saat ini, Boruto ada di desa. Kawaki merasakan dia. Kemungkinan letak dia berada di bagian selatan desa Konoha. Untuk tahu lokasi pastinya, kita tanya Eida. Saat ini, Kawaki telah kuamankan, supaya Boruto tidak menemukan keberadaan dia dan membuatnya dalam bahaya. Dimohon untuk segera ditindaklanjuti. Aku tak ingin dia kabur lagi. Sudah berubah jadi Shinju? Apa maksudmu? Singkatnya, Jubi berevolusi lewat tanda cakar Code. Seperti yang kita ketahui, meski Code bukan Otsutsuki, tapi dia mewarisi karma milik Ishiki, yang notabene-nya adalah Otsutsuki. Otomatis, tanda cakar milik dia juga memiliki DNA Otsutsuki. Karena terkontaminasi darah Otsutsuki, mereka pun jadi haus akan cakra. Dari situlah alasan utama kenapa mereka menyerang shinobi yang memiliki cakra. Tujuannya supaya mereka bisa berubah jadi pohon. Setelah Boruto selesai memberikan penjelasannya, seketika Shikamaru mulai menghubungi Boruto. Shikamaru berkata, percakapan ini bukan berasal dari tim sensorik. Percakapan ini dilakukan melalui bantuan Ino Yamanaka. Kamu seorang Hokage, apakah baik-baik saja melakukan diskusi pribadi dengan diriku? Tanya Boruto. Baiklah, kita percepat saja. Aku memberitahumu untuk segera pergi dari sini, karena seseorang sedang menargetkanmu. Baru aja diomongin, tapi orang itu udah nyerang Boruto duluan. Boruto yang didesak mulai ngelempar pedang dia. Setelah pedangnya terlempar cukup jauh, dia mulai ngegunain teknik Hiraishin. Melesat secepat kilat ke arah pedang yang dilempar. Boruto mendarat, lalu melihat ke belakang, dan di belakang dia sudah ada Mitsuki yang menatapnya dengan tajam. Dengan amarahnya, dia ingin menghabisi Boruto. Sarada dan Sumire coba nenangin, tapi Mitsuki yang udah kebawa emosi seketika langsung saja menyerang Boruto. Beruntungnya, serangan Mitsuki itu ngeluarin ular, sehingga dapat dengan mudah Boruto atasi. Hanya modal satset doang make pedangnya. Dikarenakan 3 ular tak mampu menghentikan Boruto, lalu bagaimana jika yang dikeluarin sebanyak mungkin? Boruto terbang ke atas untuk menghindari serangan Mitsuki. Sumpah, keren banget posenya anjir. Udah kayak menapak di atas udara nggak sih? Di atas udara, dia berkata pada Sarada, berjanji untuk menyelamatkan Sasuke dan semuanya yang diserap oleh Jubi. Selesai mengatakan itu, dia mulai terbang menjauhi mereka. Jika ada urusan denganku, apakah memang harus melalui penyergapan? Tanya Boruto. Itu di luar kendaliku. Konoha berpikir, apapun yang terjadi,
kau harus segera dimusnahkan. Dan keputusan ini bukan hanya berasal dari petinggi saja, tapi seluruh warga Konoha sepakat untuk melenyapkanmu. Jadi, apa yang kau inginkan? Langsung ke intinya saja. Sebenarnya, kau itu Boruto Uzumaki kan? Ino dan Boruto langsung terdiam. Pada awalnya, tak pernah sedikit pun kupikirkan tentang hal itu. Sampai aku mendengar pernyataan Amado, aku pun mulai berpikir ulang. Hipotesis ini emang sangat liar, karena membuatku meragukan ingatanku sendiri. Penjelasan singkatnya, mungkin kalian berdua telah bertukar posisi. Jika begitu kejadiannya, semua hipotesis ini akan sangat cocok. Apa yang dia bicarakan? Apa kau serius? Tanya Ino di dalam hatinya. Untuk memecahkan misteri ini, aku membutuhkan jawabanmu, Boruto. Boruto mendarat, lalu setelahnya dia bertanya, sejauh apa komunikasi ini bisa dilanjutkan? Bagi Ino, harusnya 100 meter dari desa adalah batasnya. Ular Mitsuki seketika muncul di kantong Boruto. Dan di kejauhan, Boruto melihat ada Mitsuki yang mengejarnya. Melihat amarah Mitsuki yang sangat besar, nampaknya tak ada pilihan bagi Boruto selain melawannya. Mitsuki, mantan tim 7, mengejar mati-matian. Pertarungan yang tak terhindarkan sekarang dimulai. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!